Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Jalla Jalaluh karena pada malam ini Allah masih beri kita kesehatan dan kesempatan. InsyaAllah pada malam Al-Quranul Karim, Alhamdulillah kita sudah selesai surah Al-Fatihah. Jadi malam ini insyaAllah kita sambung surah yang kedua dalam Al-Quran, yaitulah surah Al-Baqarah. Baik, sebelum kita membahas tafsir ayat-ayat Allah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ini, kita lihat dulu muqaddimah surah Al-Baqarah. Pertama, dari sisi nama. Surah ini disebut namanya Al-Baqarah. Apa makna Al-Baqarah? Al-Baqarah itu artinya lembu atau sapi betina. Ya. Dari mana sumber nama ini diambil? Diambil dari kandungan atau salah satu kandungan surah Al-Baqarah ini. Dalam surah Al-Baqarah ini Allah banyak menyentuh tentang orang-orang Bani Israel dari kalangan Yahudi terutama. Kenapa begitu? Karena surah Al-Baqarah ini surah yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Sewaktu Nabi di Makkah itu orang Arab semua, orang musyrik, kafir Quraisy, Arab semua. Tapi setelah Nabi hijrah ke Madinah, Madinah itu berbeda dengan Mekah. Madinah itu dulu ibarat kita sekarang itu kota yang heterogen, ya, yang bercampur di situ. Maka di sana ada orang Arab, dua suku besar, suku Aus dan Khazraj nama dia. Ada tiga golongan Yahudi besar di sana, yang bernama Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Bahkan ada orang Kristen Najran namanya. Jadi multikultural di sana, multi agama dan multikultural. Maka surah-surah Madaniyah seperti Al-Baqarah ini itu banyak menyentuh tentang golongan ahlul kitab seperti Yahudi dan Nasrani. Karena memang saat itu Nabi dan orang-orang beriman sudah berinteraksi dengan mereka. Maka Allah pun menurunkan panduan. Maka surah ini disebut sebagai surah Al-Baqarah, diangkat atau diambil dari satu kisah yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ini. Nanti insyaallah kita akan bahas, tapi masih agak jauh ya. Kisah di mana dulu terjadi pembunuhan pada zaman Bani Israel. Terjadi pembunuhan pada malam hari. Setelah konon disebutkan dalam kitab tafsir, ini keponakan membunuh pamannya. Jadi disebutkan ulama tafsir, orang ini kaya, berharta, tapi tidak ada keturunan. Yang ada hanya keponakan. Keponakan ini tidak sabar menunggu meninggal. Nah, kita sekarang ada perang yang begitu juga kan. Tidak sabar dia menunggu bapak ibu dia meninggal. Masih hidup lagi dia mau serobot hartanya. Banyak kita mendengar berita itu kan, dipolisikanlah orang tuanya, macam-macam ya, na'udzubillah min zalik ya. Tidak tahan dengan harta itu. Dia bunuh. Setelah dia bunuh, dia tarik jasadnya ke depan pintu rumah orang. Pagi gempar. Dulu tidak ada CCTV. Kalau sekarang kita terbantu dengan CCTV, bisa dilacak. Ya, dulu belum ada tindakan forensik seperti sekarang. Sekarang bisa dilacak, ya kan? Siapa yang menyentuh dia, sidik jarinya bisa dilacak. Zaman dulu belum ada. Pagi gempar, ditemukan mayat yang sudah dibunuh.
Siapa yang membunuh tidak diketahui. Yang terjadi tuduh menuduh. Yang membunuh ini tidak mengaku dia. Yang sebelumnya mereka benci kepada Musa, akhirnya datang pada Musa. Orang Bani Israel ini aneh. Orang Bani Israel itu aneh. Kalau mereka ada butuh sesuatu, itu datang ke Musa. Tapi kalau Musa ajak beriman, tidak mau. Agak ada mirip-miripnya dengan orang Islam sekarang. Kalau lagi butuh sama Ustaz itu datang. Kalau meninggal, siapa yang dipanggil? Ya Ustaz. Ada mendoa, siapa dipanggil? Ya Ustaz. Diajak kajian sama Ustaz, tidak mau datang. Saya bukan mengatakan mereka sama persis ya, tapi seperti ada mirip-miripnya begitu ya. Dulu Bani Israel itu lebih kurang gitu dia perangainya. Kalau sudah mentok, tidak bisa lagi, itu datang ke Musa. Maka misalnya saat mereka kehausan di satu padang pasir, tidak ada air di situ, apa mereka bilang? Datang mereka kepada Nabi Musa. Allah bilang dalam Al-Quran, wa idhistasqa Musa liqaumihi. Datang, wahai Musa, mintakan ke Tuhanmu dulu, kasih kami minum, haus nih. Begitu perangainya. Maka saat mereka sudah mentok, nggak tahu nih jalan keluar nih, siapa yang melakukan pembunuhan ini, datanglah kepada Musa. Wahai Musa, tolong mintakan kepada Tuhan. Bukan Tuhan kita loh bahasa mereka itu. Tolong mintakan kepada Tuhanmu, diberitahu siapa yang melakukan pembunuhan ini. Maka Allah turunkanlah ayat, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah perintahkan, wahai Musa, sampaikan kepada mereka, kalau ingin tahu siapa yang melakukan pembunuhan itu, sembelih dulu baqarah, sapi betina. Ini kan menyentak mereka. Kenapa dipilih ini baqarah? Nah, ini pertanyaan juga. Kenapa bukan kambing? Kenapa bukan domba? Kenapa bukan ayam misalnya begitu? Allah khususkan memilih baqarah, lembu betina, karena ini hewan suci oleh mereka. Jadi ada nilai tauhidnya di situ. Kita kan baru gempar ini soal sesajen kemarin ya. Ya kan? Allah pilih baqarah itu ya, salah satu hikmahnya karena baqarah ini lembu betina ini disembah oleh orang-orang Bani Israel dulu. Kalau pernah mendengar kisah Nabi Musa, saat Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina untuk menerima wahyu dari Allah, kitab Taurat, itu kan Nabi Musa tinggalkan Nabi Harun, adiknya Nabi Musa, untuk mengontrol orang-orang Bani Israel inilah. Singkat cerita, setelah Nabi Musa pergi, itu mereka menyembah patung anak sapi. Maka Allah perintahkan, sembelilah sapi betina. Saat itu diperintahkan, tidak mau mereka langsung melakukan. Ya, tidak mau mereka langsung melakukan. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ya Musa, kamu ni mau main-main sama kami nih. Itu jawaban mereka. Ya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Banyak soalan mereka. Wahai Musa, tanyakan ke Tuhanmu dulu. Ini lembu yang seperti apa? Warnanya bagaimana? Sampai lama baru mereka lakukan. Nanti insya Allah kita akan bahaskan detailnya. Singkat cerita, ditemukanlah lembu seperti ciri-ciri yang Allah tetapkan itu. Karena mereka ini terlalu banyak bertanya, jadi semakin sulit lembunya ditemukan. Maka dalam beragama, salah satunya pengajaran dari situ yang kita ambil, tidak boleh terlalu banyak bertanya. Maka Nabi dulu pernah bilang kepada para sahabat, inna ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim. Salah satu sebab binasanya umat-umat terdahulu terlalu banyak nanya. Maka sampai Nabi bilang kepada sahabat, apa yang sudah aku diamkan itu rahmat untuk kamu, jangan tanya lagi. Nanti turun wahyu,
jadi makin susah kamu. Mereka juga gitu. Andai kata mereka lakukan langsung penyembelihan lembu itu, lembu apapun boleh, lembu betina yang seperti apapun boleh. Tapi karena banyak nanya, lembunya seperti apa, warnanya bagaimana, akhirnya datang ciri-ciri yang sulit mereka temukan. Maka ciri-ciri lembunya itu harus yang berwarna kuning, yang indah dipandang mata. Tidak boleh ada cacat, tidak boleh digunakan untuk membajak, tidak boleh digunakan untuk bekerja membawa air dan sebagainya. Sulit mereka temukan. Singkat cerita sudah ditemukan, disembelih. Baru kemudian Allah perintahkanlah dipukulkan lembu ini ke bagian mayat yang sudah mati tadi. Dipukulkan lalu dia hidup sebentar dan memberitahu siapa yang membunuh dia. Ya. Jadi dalam surah Al-Baqarah ini nanti itu ada beberapa kisah Allah menjelaskan, bukan sekadar menjelaskan, Allah membuktikan bahwa Allah kuasa menghidupkan orang yang sudah mati. Lebih kurang ada 4 kisah dalam surah Al-Baqarah ini. Allah membuktikan orang yang sudah mati bisa dihidupkan Allah kembali, dan itu terjadi. Itu sudah terjadi, ya. Jadi itu sebabnya kenapa surah ini disebut sebagai suratul Al-Baqarah. Diambil dari kisah tadi yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ini, ya. Baik, surah Al-Baqarah ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini surah Madaniyah. Surah-surah dalam Quran itu kan dibagi 2, ada Makkiyah, ada Madaniyah. Makkiyah ini artinya yang turun kepada Nabi sebelum Nabi hijrah. Periode waktunya lebih kurang 13 tahun. Yang kedua surah Madaniyah. Surah Madaniyah ini artinya surah atau ayat yang turun kepada Nabi setelah hijrah. Periodenya lebih kurang 10 tahun. Maka total Nabi berdakwah itu 23 tahun lebih kurang. Ya. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Surah Al-Baqarah ini surah Madaniyah, diturunkan kepada Nabi setelah hijrah. Dan para ulama mengatakan inilah surah pertama diturunkan kepada Nabi setelah hijrah. Inilah yang paling pertama. Dan ini dibuktikan dengan beberapa pensyariatan yang ada dalam surah Al-Baqarah. Misalnya pensyariatan puasa, itu ada di mana? Surah Al-Baqarah kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini 2 bulan lebih sedikit lagi, tiap malam dibacakan ayatnya. Ya kan? Lebih kurang 2,5 bulan lagi kita insyaallah Ramadan kan. Gimana mushola nih? Sudah siap? Ready untuk berRamadan. Buat imamnya yang mantap, bacaannya bagus, semuanya persiapkan sebagus-bagusnya supaya rasa Ramadan itu lebih dinikmati, supaya lebih nikmat. Saya bulan Ramadan pertama Covid ini kan sudah berapa? Bulan ketiga kita nih. Ini menjelang ketiga kali Ramadan nih, ya kan? Dulu kan awal-awal Covid itu beberapa bulan sebelum Ramadan tuh, bukan beberapa bulan, rasanya sekitar sebulan sebelum Ramadan tuh. Saya betul-betul pertama kali sholat tarawih itu di rumah, betul-betul saya sangat sedih. Kenapa? Ya karena sebelum-sebelumnya selalu kalau Ramadan itu meriah, jadi imam di masjid, apalagi kita di Malaysia biasanya satu malam itu 1 juz, ya kan? Jadi kalau sore itu kita murojaah. Misalkan malam ini nanti kita juz 5 gitu, kita pun murojaah asik gitu. Malam nanti orang datang seramai-ramainya sholat, gembira rasanya. Semua bergembira. Di sana itu kalau Ramadan 3 kali jamuan makan. Berbuka, itu semua orang boleh datang, bebas. Dan makanannya sudah tersedia, lengkap, bagus. Setelah sholat tarawih ada lagi, sahur ada lagi. Jadi di sana kalau Ramadan itu, tidak usah masak di rumah pun tidak apa-apa. Satu keluarga datang aja ke masjid. Datang ke musola itu sudah tersedia. Nah, kalau kita hitung-hitung tuh anggaran makan satu musola aja di sana tuh kalau duit kita bisa 1 M. Kalau yang besar-besar bisa 3 M untuk makan itu aja. Dan itu dikumpulin sebentar aja tuh. Orang di sana tuh luar biasa berinfaknya. Karena mungkin ilmu itu sudah ditanamkan jadi mudah.
Kemudian rezeki mereka ada, alhamdulillah kan. Jadi meriah. Ini bentar lagi akan sampai kita Ramadan insyaallah kan. Jadi salah satu bukti bahwa surah Al-Baqarah ini paling awal diturunkan kepada Nabi, salah satunya dibuktikan dengan pensyariatan puasa. Itu ada dalam surah Al-Baqarah. Kapan disyariatkan puasa Ramadan? Kapan? Tahun kedua hijrah. Selama Nabi di Mekah, Nabi tidak puasa Ramadan. Iya, tidak puasa Ramadan. Belum. Tapi apakah Nabi puasa? Ada puasa sebelumnya. Seperti puasa 3 hari sebulan. Itu Nabi puasa. Puasa hari-hari putih. Ya kan? 13, 14, 15. Itu Nabi puasa. Tapi puasa Ramadannya itu Nabi setelah hijrah ke Madinah. Karena ayat yang berbicara puasa Ramadan itu ayat Madaniyah dalam Al-Baqarah ini. Nah, itu salah satu buktinya bahwa surah Al-Baqarah ini paling awal diturunkan setelah Nabi hijrah. Bukti kedua, Nabi nikah dengan Aisyah itu kapan? Sebelum hijrah. Tapi tidak langsung satu rumah. Karena Aisyah waktu itu masih kategori di bawah umur. Sudah nikah tapi belum satu rumah. Kapan Nabi satu rumah dengan Aisyah? Setelah hijrah ke Madinah. Dan Aisyah bilang, Al-Baqarah diturunkan kepada Nabi setelah saya bersama Nabi. Nah, maka di Madinah diturunkan ya surah Al-Baqarah ini. Baik, kita ringkaskan. Jadi surah Al-Baqarah ini kalau dilihat dari tertib penurunan surah kepada Nabi, ini surah yang ke-87 diturunkan kepada Nabi. Karena surah Makkiyah itu 86 surah. Jadi Bapak Ibu dari 114 surah, itu 86 surah itu Makkiyah. Lebih banyak surah Makkiyah. Selebihnya baru surah Madaniyah. Maka ini surah yang ke-87 diturunkan kepada Nabi, turun setelah surah Al-Mutaffifin dan sebelum surah Ali Imran. Ya. Jadi Al-Mutaffifin itu surah Makkiyah terakhir diturunkan kepada Nabi. Maka ada ulama mengatakan Al-Mutaffifin itu diturunkan saat Nabi di perjalanan hijrah. Sudah hampir sampai ke Madinah. Setelah itulah baru turun Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah ini baru Ali Imran. Tetapi komplit diturunkan surah Al-Baqarah. Al-Baqarah kan paling panjang. 286 ayat. Ya, menurut sebagian ulama 285. Surah paling panjang dalam Al-Quran. Komplit diturunkan surah Al-Baqarah ini itu cukup lama. Hampir 10 tahun. Jadi satu surah itu tidak diturunkan plok begitu semua, tidak begitu. Ibnu Abbas kata itu diturunkan kepada Nabi itu hanya 5 ayat biasanya. 5 ayat begitu. Tidak banyak-banyak. Maka penurunan Al-Quran itu kan sampai 23 tahun. Selama Nabi menjadi Nabi, menjadi Rasul. Setelah diangkat umur 40 sampai umur 60 meninggal ya. Ataupun 63 meninggal ya. 23 tahun ya. Selama itu. Maka kalau dilihat dari sejarahnya, itu lebih kurang 10 tahun. Sehingga komplit surah Al-Baqarah diturunkan. Dari mana diketahui? Dari ayat yang terkandung dalam surah Al-Baqarah. Menurut pendapat yang lebih kuat, ayat terakhir diturunkan kepada Nabi itu dalam surah Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Itu ayat terakhir diturunkan kepada Nabi. Wattaqu yauman. Bertakwalah kamu kepada Allah akan satu hari. Turja'una fihi ilallah. Kamu semua akan dikembalikan kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah akan satu hari yang kita semua akan dikembalikan kepada Allah. Pasti kita akan kembali kepada Allah. Sampai waktunya kita akan kembali kepada Allah. Maka siapkan bekal takwa kita untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala. Itulah ayat terakhir diturunkan menurut pendapat yang lebih kuat.
Kalau begitu maka Al-Baqarah ini surah pertama diturunkan, tapi komplitnya itu ketika menjelang Nabi wafat, maka lebih kurang 10 tahun karena dia sangat panjang. Surah Al-Baqarah ini surah yang mempunyai banyak kelebihan. Banyak kelebihan. Maka ulama-ulama kita mengatakan Al-Baqarah ini sebagai fustatul Quran. Fustatul Quran itu ibarat kemah kepada Al-Quran. Ya. Kenapa dikatakan begitu? Karena Al-Baqarah ini banyak berbicara hukum-hukum syariat. Ia ibarat payung kepada semua surah-surah yang lain. Seperti payung untuk surah yang lain. Karena dia sangat besar cakupannya. Surah Al-Baqarah. Ya. Baik. Kelebihannya banyak disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Antara kelebihannya, saya bacakan beberapa hadis Nabi. Antara kelebihannya yang Nabi SAW sebut, bahwa surah Al-Baqarah ini kalau kita baca di rumah, syaitan akan lari. Ya. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi bilang, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kamu itu seperti kuburan. Maksudnya apa? Tidak pernah dibaca situ Quran. Ada rumah orang Islam lebih sering lagi dibacakan Quran di kubur daripada di rumah dia. Orang kita kan kalau pergi ziarah kubur masih baca Yasin ya. Jadi masih dibaca Quran di kubur itu. Di rumah dia tidak pernah sama sekali dibaca. Kubur masih pernah dibaca Quran, di rumah dia tidak pernah dibaca Quran. Parahnya kita sekarang. Tidak pernah terdengar bacaan Quran di rumah tuh. Li'adzubillah ya. Padahal Quran ada di situ, tidak pernah dibaca. Nabi bilang, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu itu seperti kubur. Lalu Nabi mengatakan, inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan di situ surah Al-Baqarah. Jadi mana tahu ada gangguan-gangguan rasanya di rumah, baca Al-Baqarah. Tapi kan Ustaz panjang. Iya panjang. Jadi saya biasa kalau saya sampaikan ini ada aja yang minta ditawar. Nanti Ustaz boleh tak kalau kita buat dari handphone katanya. Nabi bilang baca, bukan handphone itu yang baca. Baca. Ada sahabat saya di Malaysia, beliau selalu diundang orang kalau mau pindahan rumah. Misalkan ada apartemen yang baru atau rumah yang baru yang mau ditempatin, atau rumah yang sudah lama kosong mau ditempatin, dia biasa diundang orang. Lalu saya tanya ke dia, Ustaz, biasa kalau diundang orang begitu, apa yang kamu buat? Dia bilang, saya baca Al-Baqarah saja Ustaz. Betul lah. Boleh. Sebenarnya saya bilang ke mereka supaya mereka saja yang membaca Al-Baqarah kata dia, tapi mereka tak mau katanya. Jadi dia diundang tuh baca Al-Baqarah aja. Dan ini sabit, hadis ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa setan itu hadir di rumah-rumah kita. Hadir di rumah-rumah kita. Bergentayangan di rumah kita. Cuma kita tak nampak. Iya kan? Ada itu. Tapi jangan setelah ini pula takut-takut pula. Tapi ada, itu sabit, ada di rumah kita. Bahkan Nabi bilang ada yang nginap di situ, nginap. Nabi bilang kalau orang masuk ke dalam rumah dia, dia tak sebut nama Allah, dia tak ucapkan salam, setan tu akan masuk ke situ. Kalau ketika dia makan tak baca bismillah, ikut lagi makan malam sama kita, nginap lagi di situ plusnya. Free. Kita aja tak bisa begitu ke rumah orang kan. Itu. Makanya kalau masuk rumah tuh baca nama Allah, ucap assalamualaikum, sama ada di situ ada orang ataupun tak ada, ucap assalamualaikum. Itu sunnah dia. Tetap ucap assalamualaikum. Masuk ke dalam rumah. Kalau nak makan baca bismillah. Jangan lupa. Kalau tak ikut setan tu makan sup kita,
Ya kan? Makan sate itu ikut dia, makan nasi goreng itu ikut dia. Itu sabit disebut dalam hadis. Maka baca surah Al-Baqarah, ya. Ada orang kadang-kadang yang memang ada gangguan di rumah dia, ya kan? Maka baca Al-Baqarah. Wallahu alam, ada satu rumah yang saya kenal, pemilik rumahnya itu tidak mau tinggal di rumah itu. Kenapa? Dia bilang rumah ini kalau mereka tinggal di situ istrinya sakit terus. Saya tidak melihat ada hubungan rumah ini dengan sakit ini. Tapi keyakinan mereka begitu. Kalau mereka tinggal di rumah itu sakit terus istrinya. Akhirnya sudah dia bangun rumah ini, dia putuskan pindah dari situ. Rumah itu kosong. Ya, rumah itu kosong. Saya pikir alangkah baiknya kalau dia bacakan di situ Al-Baqarah. Mana tahu di situ ada setan-setan jin, makhluk-makhluk halus yang mengganggu, insya Allah dia pergi lari. Nggak berani dia di situ. Baca Al-Baqarah, ya kan? Itu keutamaan surah Al-Baqarah ini yang pertama. Keutamaan yang lain disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Baqarah ini nanti surah yang pertama datang di padang mahsyar. Nabi mengatakan, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Baca Quran, karena Quran itu nanti datang memberi syafaat di akhirat. Dari 114 surah itu yang paling awal nanti datang Al-Baqarah bersamaan dengan Ali Imran. Disebut dalam hadis Nabi SAW, "Yu'ta bil Qur'an yaumal qiyamati wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi taqdumuhu suratul Baqarah wa Alu Imran." Yang paling pertama itu nanti datang mencari orang-orang yang membaca Quran, mengamalkan Al-Quran itu Al-Baqarah dan Ali Imran. Itu datang. Nabi mengumpamakan, ya, Nabi mengumpamakan Al-Baqarah dan Ali Imran itu datang seperti dua naungan awan. Padang mahsyar itu kan sangat panas. Nabi sebut matahari didekatkan dari orang saat itu, sehingga kan ada orang berkeringat mengalir sampai 70 hasta dari tempat dia berdiri. Keringat di saat itu. Maka Al-Baqarah dan Ali Imran itu Nabi umpamakan dia nanti datang memberi syafaat seperti dua naungan awan. Jadi yang membaca ini tidak merasakan panas lagi. Atau Nabi umpamakan seperti dua kumpulan burung yang terbang yang datang menaunginya. Atau seperti dua bayang-bayang yang menaunginya. Intinya datang memberi syafaat kepada orang tersebut. Ini antara kemuliaan kelebihan surah Al-Baqarah. Maka Al-Baqarah ini sering-sering baca. Sesekali kita buat majelis Al-Baqarahan. Biasa kan yasinan. Baqarahan dulu yuk gitu. Tapi saya pikir 2-3 orang yang datang. Yang lain tidak datang. Kenapa? Panjang tuh. Iya, Baqarahan dulu, ya kan? Itu kelebihannya. Kemudian Nabi SAW sebut lagi dalam hadis yang lain, antara keutamaan surah Al-Baqarah ini surah yang banyak mengandungi keberkahan. Berkah, surah ini sangat berkah. Nabi mengatakan, "Iqra'u surat Al-Baqarah." Bacalah surah Al-Baqarah. Langsung ada secara khusus perintah dari Nabi SAW. "Fa inna akhdaha barakatun." Mengambil Al-Baqarah, membacanya, mengamalkannya, mengkajinya itu akan mendatangkan keberkahan. Apa itu berkah? Berkah itu artinya tumbuh, berkembang. Itu artinya secara bahasa. An-nama bahasa Arabnya. Tumbuh, berkembang. Makna secara umumnya berkah itu apa? Banyak kebaikan. Maka rezeki yang berkah itu rezeki yang bagaimana? Rezeki yang banyak mendatangkan kebaikan. Ada orang gajinya hanya 3 juta sebulan, tapi 3 juta ini jadi kebaikan semua. Dia kasih ke istrinya, kasih makan anaknya, datang ke surau sisihkan sedikit, pergi ke hari Jumat ke masjid sisihkan sedikit, ada anak yatim sisihkan sedikit, ada orang susah sisihkan sedikit. Jadi kebaikan semua. Ada orang sebulan 30,
tapi setengahnya habis ke karaoke, di kedai kopi, di kafe. Mana-mana lagi nyangkut-nyangkut. Mana lebih berkah? Yang 3 juta tadi. Umur yang berkah juga begitu. Umur yang berkah itu bagaimana? Umur yang banyak menghasilkan kebaikan. Ada orang umurnya 40 tahun, kebaikannya Masya Allah luar biasa. Lihat tuh Imam Nawawi. Imam Nawawi itu nggak sempat nikah gara-gara nuntut ilmu. Orang kita berhenti menuntut ilmu gara-gara terbalik kita, langit dan bumi kita. Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga begitu. Nggak sempat nikah mereka. Nggak sempat nikah. Saking sibuknya sama ilmu itu nggak sempat nikah. Kita nggak sempat menuntut ilmu gara-gara apa? Gara-gara nikah. Padahal sebetulnya nikah itu nggak menghalang kita menuntut ilmu. Saya ketika mulai mengambil S3, mengambil doktor, saya itu menikah. Di semester pertama saya itu nikah. Ya, semester pertama itu nikah. Kemudian sebulan itu saya mengajar di Malaysia, tidak kurang 80 jadwal saya sebulan. Jadwal tetap saya itu 80, tidak kurang. Pontang panting hari pagi sampai ke malam. Itu tetap itu. Bukan yang tidak tetap, itu tetap. Tidak lama nikah dapat anak pula kan. Kita S3 itu bukan mudah menyelesaikannya, tidak macam S1, S2. Harus ada jurnal ini itu segala macam penelitiannya, disertasinya. Jadi saya banyak kerjakan itu di malam. Tapi alhamdulillah saya itu lulusan tercepat. Jarang orang selesai doktor 2 tahun, saya itu 2 tahun selesai. 4 semester. Alhamdulillah. Jadi menikah itu sebetulnya tidak menghalang kita menuntut ilmu. Malah kalau bisa itu yang mendorong kita bareng-bareng untuk belajar lagi. Untuk ilmu. Kita ini kadang-kadang lebih fokus kepada ekonomi terus. Tidak dibarengi ilmu. Padahal kadang-kadang Allah sudah kasih banyak rezeki pun karena tidak ada ilmu menikah ini, apa yang ada? Hancur. Sudah dikasih banyak pun merasa kurang. Tidak puas. Kenapa? Tidak ada ilmunya. Nggak ada rasa syukurnya, nggak ada rasa berterima kasihnya. Istri tidak pernah puas dengan pemberian suaminya. Dan seterusnya begitulah. Minim ilmunya. Nah, begitu. Jadi berkah itu artinya banyak kebaikan. Maka umur yang berkah itu umur yang banyak kebaikannya. Seperti Imam Nawawi tadi, umurnya hanya lebih kurang 40 tahun loh Bapak Ibu. Bukunya itu gila banyak. Imam Nawawi itu. Saya sebutkan beberapa. Ada Arba'in, itu paling kecil. Dulu kalau kita di pondok itu dihafal tuh. Ada Arba'in An-Nawawiyah. Ada Riyadus Shalihin. Wah, itu agak besar sedikit. Itu bidang hadis. Ada syarah Sahih Muslim. Jadi ada Sahih Muslim yang mensyarahkannya siapa? Imam Nawawi salah satunya. Disyarahkan oleh Imam Muslim. Ada dalam bidang Quran At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ada syarah Al-Muhadzab. Dan ada banyak karya-karya yang lain. Itu yang baru sampai ke kita lah. Yang nggak sampai ke kita pasti banyak manuskripnya nggak sampai. Karena maklum saja zaman Imam Nawawi itu tidak ada percetakan. Maka ulama zaman dulu itu gigihnya dengan ilmu itu luar biasa. Kita di zaman yang modern ini, andai kata Imam Nawawi, Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain hidup pada zaman ini, saya pikir karya mereka itu luar biasa membeludak. Kenapa? Kita sudah begitu kemudahan teknologi di ujung jari kita saja. Ya kan? Mau ngetik mudah. Imam Nawawi bayangkan di zaman itu, abad ke-7. Abad ke-7 Hijrah. Gimana cara orang nulis? Saya pikir itu yang masih celup-celup itu. Ya kan? Kertasnya pun belum kertas kayak kita sekarang bagus. Ya kan? Masih ada tinta celup, tulis celup. Bayangkan. Dan kitabnya itu bukan satu-satu jilid kecil. Berjilid-jilid. Hebatnya ulama zaman dulu. Itulah berkah umur mereka. Kita ada yang umurnya sampai 70-80. Jangan tanya karyanya. Sholat pun kadang-kadang belum sempurna. Boro-boro nanya mana catatanmu, mana buku yang kamu tulis. Boro-boro nanya itu. Sholatnya saja kadang-kadang belum sempurna. Sholatnya.
Itulah betapa tidak berkahnya umur kita. Imam Nawawi itu luar biasa berkah umurnya. Ya. Jadi Imam Nawawi itu kalau sekarang itu asalnya dari Syria, dari Syam, ya. Nama sebenar Imam Nawawi itu sebetulnya nama kampungnya, negeri Nawa namanya. Nama sebenarnya Imam Nawawi adalah Syarab bin Yahya. Namanya itu Syarab, ayahnya bernama Yahya. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala alaih, ya. Baik. Jadi siapa yang membaca surah Al-Baqarah ini, mengamalkannya, mengkajinya, akan dapat berkah. Mudah-mudahan kita mendapat berkah. Allah Ta'ala turunkan. Berkah itu datang dari mana? Siapa? Allah. Kita manusia tidak punya berkah. Jangan minta berkat kepada manusia. Nasi berkat boleh kita kasih. Tapi kalau berkah itu tidak bisa kita kasih. Allah yang maha tabarak. Tabarak itu artinya Allah yang maha berkah. Allah yang memiliki berkah. Allah yang memberi. Maka kalau minta keberkahan itu minta ke Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Jangan ngalap barokah ke yang lain-lain. Minta sama Allah. Allah yang punya. Kalau kita minta kepada orang yang tidak punya, dia tidak mampu memberi. Maka ada istilah Arab mengatakan faqidu syai' lam yu'ti. Orang yang tidak mempunyai apa-apa, ya tidak bisa dia ngasih. Kalau kita minta uang kepada orang tak ada uangnya, mana bisa dia kasih? Kita minta berkah kepada orang yang tak ada berkahnya, mana bisa dia kasih? Ya kan? Jadi minta kepada Allah. Wa tarkaha hasratun, meninggalkan Al-Baqarah ini adalah penyesalan. Orang yang tidak belajar Al-Baqarah, tidak baca Al-Baqarah, tidak mengamalkan Al-Baqarah, nyesal. Pasti nyesal. Kemudian Nabi kata, wala yastati'uha al-batalah. Al-batalah ini maksudnya sihir. Sihir tidak akan menembus orang-orang yang mengamalkan surah Al-Baqarah. Jadi ini salah satu surah perlindungannya, ya. Sihir itu ada tidak? Ada. Kalau bahasa kerennya di kita santet. Ya kan? Perdukunan, persantetan itu ada, diakui ada. Ya. Walaupun kita tetap bertauhid bahwa Allah yang memberi manfaat dan Allah yang memberi mudarat. Tapi itu ada. Sihir bahasa Arabnya. Ada. Maka salah satu cara kita untuk melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, baca Al-Baqarah. Insya Allah tidak bakalan mempan. La yastati'u al-batalah. Ini kita kalau beriman dengan ucapan Rasulullah SAW. Hadis ini sahih. La yastati'u al-batalah. Tidak akan mempan insya Allah Ta'ala. Ya, baca Al-Baqarah. Baik. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ini ada surah yang paling mulia. Ada ayat yang paling mulia. Ayatul Kursi. Ayat Kursi itu ayat 255. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum sampai akhir. Wa ilahukum ilahu wahid, yang biasa disandingkan itu bukan ayatul kursi. Dan itu tidak berurutan dalam Quran. Ayat keberapa? Wa ilahukum ilahu wahid. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Apa ayat setelahnya? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, sampai seterusnya. Itu setelahnya bukan Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Tapi kita biasa sandingkan itu. Sebentar saya lihat ayat berapa itu, ya. Wa ilahukum ilahu wahid, ya. Ilahukum ilahu wahid. Nah, itu surah Al-Baqarah ayat 163. Bayangin jauh tuh. 163 ayatul kursi itu 255. Jauh jaraknya tuh. Ya kan? Tapi biasa disandingkan seolah-olah ini ayatul kursi dua-duanya nih. Bukan, ayatul kursi itu hanya ayat 255 saja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir, ya. Itu saja. Wa ilahukum ilahu wahid itu bukan ayatul kursi. So kenapa sering dibaca orang secara bersamaan? Mungkin, ini mungkin saja, ya.
Mungkin karena kedua-dua ayat itu sama-sama berbicara tauhid. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, itu ayat berbicara tentang tauhid. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Ayatul Kursi juga ayat tauhid. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai seterusnya. Sama-sama berbicara tauhid. Mungkin itu sebabnya kenapa selalu disandingkan. Tapi kalau kita ingin mengamalkan ayatul kursi, baca dari Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum saja. Seperti setelah solat fardu, kita sangat disunatkan membaca ayatul kursi. Nabi mengatakan, siapa yang membaca ayatul kursi selepas solat fardu, tidak ada yang menghalang dia masuk ke dalam syurga melainkan kematian. Artinya, andai kata setelah solat subuh kita baca ayatul kursi, pendek umur kita sebelum zuhur, insya Allah kita akan masuk syurga. Andai kata selepas zuhur kita baca ayatul kursi, kemudian pendek umur kita sebelum asar, insya Allah kita akan masuk ke dalam syurga. Begitu seterusnya. Jadi ayatul kursi banyak kelebihannya. Antaranya baca sebelum tidur. Baca sebelum tidur. Nabi SAW sebut dalam hadis, "Idza awaita ila firashik." Kalau kamu pergi ke tempat tidur, maknanya untuk tidurlah. Faqra'u ayatul kursi, bacalah ayatul kursi. Ayat 255 dalam surah Al-Baqarah ini. Apa keutamaannya, kelebihannya? La yazala ma'aka minallahi hafiz. Allah akan selalu menjaga kita. Kalau kita hendak tidur, kita baca ayat kursi, Allah akan jaga kita. Jaga daripada apa? Segala macam kejahatan, segala macam keburukan. Tak pernah kita tahu. Keburukan ini ada bentuknya zahir, ada bentuknya tidak zahir, ada bentuknya batin, ya. Dan malam itu kejahatan paling banyak terjadi. Maka dalam surah Al-Falaq itu Allah langsung mengajari kita meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan malam. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Karena mana lebih banyak terjadi kejahatan, malam atau siang? Ya malam. Pencuri biasa kapan beraksi? Malam, ya kan? Dukun-dukun santet biasa kapan beraksi? Malam mereka mainnya tuh. Maka sebelum tidur tuh baca ayatul kursi. Insya Allah Allah akan jaga kita. Mudah-mudahan rumah kita dijaga Allah, keluarga kita dijaga Allah, kita pun dijaga Allah. Dari kejahatan apa? Dari seluruh kejahatan tadi. Sama ada kejahatan yang sifatnya zahir ataupun yang batin. Kalau yang zahir itu mungkin pencuri, kebakaran, ini itu, kita nggak pernah tahu kan. Kalau yang batin itu ada kalanya sihir, ada kalanya hasad orang, ada kalanya dari makhluk-makhluk halus, kan kita nggak pernah tahu. Maka baca ayatul kursi. Kita ni terbalik sekarang ni. Apa bacaan kita terakhir sebelum tidur? Status orang kadang-kadang, terutama yang muda-muda, ya kan? Sebelum tidur baca dulu status, habis itu letak tidur. Bukan kita baca ayat Quran kan? Ya. Jadi insya Allah Allah akan jaga. Wala yaqrubuka syaitanun hatta tusbiha. Syaitan tidak akan datang mendekat sampai pagi, Nabi bilang. Jadi itu garansinya itu dari Nabi. Allah pasti jaga, syaitan tidak berani mendekat sampai ke pagi. Maka insya Allah orang yang baca ayat kursi sebelum tidur mudah bangunnya, ringan untuk bangun. Kalau tidak baca, syaitan yang menguasai dia, berat untuk bangun, susah karena dikuasai oleh syaitan, ya. Baik, itulah beberapa kelebihan dari surah Al-Baqarah. Sebenarnya masih ada riwayat-riwayat yang lain, tapi saya rasa cukup itu kita bahas berkenaan tentang. Oke, satu lagi ini saya tertinggal, ya. Satu lagi nih, ya. Akhir surah Al-Baqarah, ya, akhir surah Al-Baqarah. Ini pun biasa kita baca kan, dari ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi sampai akhir, ya. Nabi sebut dalam hadis,
Ya, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Siapa yang membaca dua ayat akhir surah Al-Baqarah tadi, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Siapa yang membaca dua ayat ini pada waktu malam, Nabi bilang kafatahu, dua ayat ini akan mencukupkan dia. Apa maksud kafatahu ini? Ada dua maksudnya kata para ulama. Maksud pertama, andai kata malam itu tidak bangun dia untuk salat tahajud, insya Allah dua ayat tadi sudah mengcovernya, insya Allah. Ya, tapi jangan pula aku tadi dah baca dua ayat tu tak perlu bangun lagi katanya. Bukan begitu ya. Andai kata kita tak sempat bangun solat tahajud, insya Allah dua ayat yang kita baca itu mengcovernya. Makna yang kedua, siapa yang membaca dua ayat akhir surah Al-Baqarah ini pada waktu malam, insya Allah itu cukup sebagai asbab perlindungan untuk dia sampai ke pagi. Jadi kalau kita baca riwayat-riwayat, Nabi itu waktu malam sangat banyak amalannya. Dan dari amalan-amalan yang Nabi lakukan waktu malam itu, fadilatnya kebanyakannya untuk perlindungan. Untuk perlindungan. Kenapa? Ini menunjukkan kepada kita begitu banyak kejahatan pada waktu malam. Misalnya, Nabi sebelum tidur, kalau Nabi hendak pergi tidur, disebut dalam hadis juga, Nabi akan buat begini, kedua telapak tangan Nabi. Setelah itu Nabi tiup. Ini bukan menjampi obat ini ya. Nabi tiup. Lalu Nabi baca 3 surah. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lalu Nabi usapkan ke badan Nabi. Diawali dari kepala. Kepala. Setelah itu baru jangkau apa yang bisa kita jangkau. Jangan sampai gosok-gosok begini. Tidak perlu begitu. Ini jangan ada yang lolos ini katanya. Sampai digosok-gosok. Itu tidak perlu begitu. Caranya begitu. Ini hadis sahih ya. Kepala, wajah, baru bagian depan, baru jangkaulah apa yang bisa kita jangkau. Tujuannya apa? Perlindungan Nabi. Karena malam itu sangat banyak kejahatan yang kita mungkin tidak tahu, kita tidak nampak ya, kita tidak lihat ya. Maka banyak ayat-ayat perlindungan yang dibaca sebelum tidur ataupun pada waktu malam ya. Baik, itulah muqaddimah kepada surah Al-Baqarah ya. Ya, kita sudah lama ini, sudah 1 jam ya, belum ya. Baik, kita masuk ke apa namanya, ayat dalam surah ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
Baik, surah Al-Baqarah ni pada awal-awal Al-Baqarah ni Allah memperkenalkan 3 golongan manusia. Ya. Golongan pertama, golongan beriman. Itu ayat 1 sampai 5. Itu menjelaskan tentang orang beriman ataupun orang bertakwa. Ayat 6 dan ayat 7 nanti itu Allah memperkenalkan kepada kita orang kafir. Setelah itu sampai nanti ke ayat 21 kalau tidak salah ya. Itu Allah memperkenalkan golongan ketiga, yaitu golongan munafik. Golongan munafik. Sampai hari kiamat 3 golongan ini saja manusia. Pertama beriman, kedua kafir. Kafir ini banyak bentuknya. Ada namanya mungkin A, ada mungkin nama keyakinannya B, ada C, sampai seterusnya. Itu semua kafir. Ada yang samar-samar, tidak menunjukkan. Nah, itu munafik namanya. Dan salah satu ciri-ciri surah Madaniyah itu bercerita tentang orang munafik. Kenapa? Karena setelah Nabi hijrah ke Madinah baru muncul golongan munafik. Ketika di Mekah 2 saja, mukmin, kafir. Itu saja. Setelah ke Madinah muncul golongan ketiga, munafik. Kenapa bisa muncul golongan munafik ini? Karena setelah Nabi hijrah ke Madinah, Islam semakin kuat. Dibuktikan tahun kedua perang saat melawan orang-orang kafir. Peperangan pertama peperangan Badar. Padahal jumlahnya enggak imbang. Orang Islam lebih kurang hanya 300, mereka ada hampir 1000 orang. Tapi menang orang Islam. Menang lagi, maka orang-orang kafir yang di Madinah asalnya kafir atau asalnya Yahudi berpura-pura masuk Islam. Berpura-pura. Zahirnya menunjukkan Islam, sebenarnya mereka kafir. Nanti kita akan bahas panjang, Allah jelaskan tentang orang munafik pada awal Al-Baqarah nanti, lengkap dengan perumpamaan mereka Allah Ta'ala buat ya. Baik, surah Al-Baqarah ini antara surah yang diawali Allah Ta'ala dengan huruful muqatta'ah namanya. Apa itu huruful muqatta'ah? Huruf yang dibaca secara terputus-putus. Nampaknya macam ditulis bersambung, tapi tidak boleh kita baca bersambung nih. Jangan baca alama, tidak boleh. Mesti alif, lam, mim. Ini disebut huruful muqatta'ah. Hampir 30 surah dalam Al-Quran itu diawali Allah dengan huruful muqatta'ah. Ada yang 1 huruf, ada yang 2 huruf, ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf, ada yang 5 huruf. Yang 1 huruf misalnya apa? Nun. Setelah dia jadi imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lepas tu nun. Allahu akbar. Rakaat kedua apa lagi dibuat? Shad. Allah. Sah sih sah solatnya, tapi kan lucu juga kan. Itu yang 1 ayat, yang 1 huruf. Nun, ya, qaf, shad, itu 1 huruf. Ada yang sifatnya 2 huruf. Hamim. Nah, itu 2 huruf. Ada yang 3, alif lam mim, alif lam ra, ya kan? Ada yang 4, alif lam mim ra. Ada yang 5, kaf ha ya ain sad. Ini itu disebut huruful muqatta'ah. Huruf-huruf yang dibaca secara terputus-putus ya. Apa makna alif lam mim ini? Kalau kita baca penjelasan ulama tafsir, alif lam mim itu umumnya dikatakan ulama tafsir Allahu a'lamu bimuradih. Hanya Allah yang mengetahui maknanya. Kita tidak tahu maknanya karena ini tidak ada dalam kosakata bahasa Arab. Walaupun ada yang ingin misalnya mengatakan alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad. Tapi itu tidak punya dalil yang kuat. Ya.
Pendapat yang paling kuat hanya Allah yang mengetahui maknanya. Lalu yang menjadi pertanyaan, kalau kita tidak tahu maknanya, kenapa diturunkan? Ya kan? Kenapa diturunkan? Maka kita bisa jelaskan. Ya. Hikmahnya apa? Yang pertama, inilah mukjizat Al-Quran. Ini mukjizat Al-Quran. Apa yang disebut mukjizat? Ini kadang-kadang orang Islam pun latah ikut-ikutan orang Kristen. Apa dia bilang? Mukjizat itu masih ada katanya. Itu istilah mereka tuh. Kita masih ada tak mukjizat? Orang bagi orang sekarang tidak ada. Mukjizat itu bagi para nabi dan rasul. Al-Quran memang mukjizat Nabi Muhammad, ya kan? Ini orang-orang kita ini kadang-kadang latah ikut-ikutan orang Kristen sebenarnya, ya kan? Kalau terjadi sesuatu yang agak aneh dia rasa, dia bilang mukjizat. Cara menyebutkannya pun salah. Mukjizat itu masih ada. Padahal sebutannya betul mukjizat. Apa itu arti mukjizat? Mukjizat itu berasal dari kata ajaza. Apa arti ajaza? Lemah. Maka mukjizat itu sesuatu yang di luar kebiasaan, yang orang tidak bisa menandinginya atau lemah orang menandinginya. Biasanya tongkat itu ya kayu atau besi, tidak akan berubah jadi apa-apa. Tapi bagi Nabi Musa berubah jadi ular, di luar kebiasaan dan tidak bisa ditandingi oleh orang. Nah, begitu. Ya kan? Api itu biasanya membakar, hangus kita dibuatnya. Tapi bagi Nabi Ibrahim tidak. Bahkan api itu jadi barda, barda itu jadi sejuk. Bukan sekedar tidak membakar, sejuk. Di luar kebiasaan dan tidak bisa ditandingin orang. Maka Alif Lam Mim ini salah satu mukjizat Al-Quran yang tidak bisa ditandingi oleh orang Arab. Orang Arab itu kan dulu kebanggaan mereka berada pada kehebatan sastra. Jadi kalau dia hebat membuat syair, itu dipandang mulia itu. Ya, bukan kalau di kita sekarang mungkin yang hebat itu rumahnya gede, mobilnya besar-besar, istrinya juga begitu. Zaman dulu enggak, zaman jahiliyah enggak begitu. Kelebihan seseorang itu dilihat dari kehebatannya membuat syair. Jadi mereka itu bisa dikatakan pakar sastra begitu ya. Karena mereka ini orang-orang sastrawan, maka Allah menurunkan Quran dengan sastra yang super tinggi. Mungkin kan kita bertanya, kenapa ya Nabi Muhammad tidak punya mukjizat seperti Isa, seperti Musa, seperti Nabi Saleh? Kan? Mungkin kita bertanya. Nabi Isa itu kan dahsyat dalam pikiran manusia ini ya. Mukjizatnya apa Nabi Isa itu? Andai kata Isa hidup pada hari ini, corona ini selesai. Corona ini selesai. Kalau ada Nabi Isa, corona ini selesai. Kenapa? Karena Nabi Isa itu mukjizatnya Allah sebut dalam Quran, wa ubri'ul akmaha wal abras. Mampu menyembuhkan penyakit kusta, penyakit-penyakit paling berbahaya saat itu sembuh dia. Bukan sekedar itu, wa uhyil mauta, bahkan bisa menghidupkan yang mati. Itu Nabi Isa. Makanya andai kata Nabi Isa ada, corona datang, selesai corona itu dibuat Nabi Isa. Mukjizat Nabi Isa, apakah lebih hebat mukjizat Nabi Isa daripada? Tidak. Mukjizat Nabi Isa begitu disesuaikan dengan kondisi kaumnya. Di zaman itu, zaman orang hebat bidang obat mengobati, tapi dengan proses syirik. Maka Allah datangkanlah mukjizat Nabi Isa yang melebihi mereka dengan cara tauhid. Nabi Isa kenapa seperti magic semua? Tongkat jadi ular, pukul tongkat, laut terbelah, pukul batu, air keluar. Itu kan kayak magic itu. Karena memang umat Nabi Musa itu dulu magician semua. Ya kan? Bayangin itu. Pembantu-pembantu Fir'aun itu kan, tali-tali itu mereka buat jadi ular-ular kecil kan. Maka datang mukjizatnya yang semacam itu untuk mengalahkan mereka.
Nabi Muhammad kenapa tidak begitu bentuk mukjizatnya? Karena umat Nabi Muhammad pada ketika itu orang-orang Arab doyannya di sastra. Maka disesuaikan. Orang Arab itu dulu sanggup dia pergi ke satu lembah merenung di situ lama, hanya berfikir untuk membuat bait syair. Lalu dipertandingkan syair terbaik ditempel di dinding Ka'bah. Bahkan di pasar-pasar dibuat sayembara siapa yang paling bagus membuat syair. Maka tradisi syair itu menurun sebetulnya sampai ke Islam. Maka ulama-ulama klasik dulu kalau ingin menyimpulkan ilmu itu dibuat syair. Maka kalau di pondok itu ada namanya syair Alfiyah Ibnu Malik. Kalau ingin pandai membaca kitab gundul, kitab kuning ini, hafal dulu itu, pelajari itu dulu. Alfiyah Ibnu Malik 1000 bait syair. Kalau disyarahkan jadi kitab besar dia. Tapi disimpulkan di bait-bait syair. Begitu. Maka Quran itu datang dengan bahasa yang tinggi dan indah. Maka coba bayangkan tuh, kayak berbait-bait syair itu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Nun 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 semua hujungnya. Indah dia terdengar. Itulah Al-Qur'an. Selain sastranya tinggi, maknanya juga dalam. Alif Lam Mim ini salah satu mukjizat Al-Quran. Kelebihan Al-Quran yang orang yang paham sastra. Berkurun-kurun mereka bergelut dengan sastra, tidak pernah sastra mereka seperti Alif Lam Mim. Maka saat datang Alif Lam Mim diucapkan Nabi Muhammad, terkejut mereka. Maka jangan heran kalau perhatikan Al-Quran yang diawali dengan Alif Lam Mim, setelahnya pasti Allah memperkenalkan Al-Quran. Setelahnya Allah memperkenalkan Al-Quran. Saya kasih beberapa surah yang diawali Alif Lam Mim. Al-Baqarah, lihat. Alif Lam Mim. Apa setelah itu? Dzalikal kitabu. Al-Quran maksudnya. Mana lagi yang diawali Alif Lam Mim? Ali Imran. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Setelah itu apa? Allah tanzilu. Allah Ta'ala memperkenalkan Al-Quran. Al-Furqan di situ bahasanya. Perkenalkan Quran. Dalam surah As-Sajdah, Alif Lam Mim. Apa setelah itu? Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Allah memperkenalkan Quran. Jadi ini mukjizat Al-Quran. Kenapa diturunkan sedangkan kita tidak tahu maknanya? Ini mukjizat Al-Quran yang tidak bisa ditandingi oleh orang-orang Arab dulu, terutama yang mana mereka pakar-pakar sastra. Jadi semestinya ini membuat mereka jadi beriman, ya. Itu salah satu hikmahnya. Hikmah yang lain apa lagi? Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad seperti yang mereka tuduhkan. Mereka kan selalu menuduh bahwa Quran itu produk Nabi Muhammad. Allah turunkan Alif Lam Mim dan yang seumpamanya itu membuktikan bahwa bukan produk Nabi Muhammad SAW, tapi wahyu dari Allah. Kenapa? Karena begini, kita kalau kita menulis buku atau kita berbicara, kita hanya akan mengucapkan kosakata yang kita faham. Kita hanya akan mengucapkan kosakata dengan bahasa kita. Alif Lam Mim ini bukan kosakata bahasa Arab. Bukan perkataan yang pernah digunakan oleh orang Arab. Tidak pernah disebutkan oleh seorang pun. Tiba-tiba keluar daripada lisan Rasulullah SAW. So ini menunjukkan wahyu. Quran ini datang dari Allah Ta'ala. Sehingga kan ayat yang kita tidak tahu maknanya pun karena itu wahyu dari Allah, Nabi sampaikan. Nah, itu hikmahnya lagi. Hikmahnya yang ketiga lagi, Allah ingin menunjukkan kepada kita betapa sedikitnya ilmu kita. Dengan 3 huruf ini saja kita tidak tahu artinya apa. Allah mengatakan dalam Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kita ini tidak diberi ilmu kecuali sedikit saja, sangat sedikit. Itu pun kalau Allah ingin mencabutnya, Allah Ta'ala cabut, lupa kita, ya kan? Siapa yang bisa memastikan dia tetap ingat? Tidak ada. Kita rasa
Qul ya ayyuhal kafirun itu kita rasa oh itu pasti hafal. Ada kadang-kadang surah-surah yang kita rasa sudah pasti hafal, tiba-tiba lupa. Ya kan? Dulu waktu saya umroh, ini kejadian benar, saat sholat di Masjidil Haram, imam Masjidil Haram itu Masya Allah, itu bukan orang-orang sembarangan tuh. Hafalan Qur'annya tuh kayak air mengalir tuh hafalannya. Tapi salah satu sholat maghrib, imam tuh terbalik-balik di Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun sampai seterusnya itu. Itu menunjukkan ya, manusia kita begitu. Memori kita ini yang mengontrolnya siapa? Allah. Kadang-kadang kan kita mau cerita aja, pengen cerita, tapi apa ya tadi ya yang mau saya bilang? Dan kita sering itu kadang-kadang gitu kan. Tiba-tiba perkataannya kita lupa, kita mau ngomong apa tadi lupa gitu. Itulah betapa sedikitnya ilmu kita. Tapi di sisi lain, walaupun ayat ini kita tidak faham artinya, membacanya tetap berpahala. Nah, ini kelebihan Quran. Maka saat kita baca alif lam mim, insyaallah kita dapat 30 pahala. Nabi sebut man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf dari Quran dapat 10 pahala. Lalu Nabi mengatakan la aqulu alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harf, wa lam harf, wa mim harf. Tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya saat kita baca alif lam mim, insyaallah kita dapat ganjaran pahala 30 pahala. Maka membaca Quran itu paling enak cari pahala. Bayangin, satu surah itu berapa huruf tuh kira-kira? Banyak hurufnya tuh. Tinggal kali 10 aja. Kalau 100 huruf 1000. Ya kan? Kalau 200 2000. 300 3000 kali 10 aja. Itulah baca Quran. Lebih keutamaan dia Masya Allah ya. Baik, saya pikir waktu kita sudah cukup ya. Jadi ini agak tanggung, agak panjang. Nanti ayat 2 sampai 5 insyaallah kita akan bahas pada kuliah yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini bermanfaat untuk kita semua. Insyaallah ada rezeki kita sambung pada kuliah yang akan datang. Yang baik dari Allah, segala yang kurang dari saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.